Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Dalam penderitaan, perhatikan responmu baik-baik. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Ayub menjadi jujur. Ayub apa adanya. Dia susah, dia berkabung, dia tidak perlu tutupi. Benar dia menderita, tetapi tidak berhenti di situ. Alkitab berkata, Ayub tidak berhenti di menyesali diri. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saya mau kasih tahu saudara, penyembahan yang terindah bukan pada saat engkau sedang di atas dan berlimpah. Penyembahan yang terindah waktu engkau sedang ada dalam debu dan abu seperti Ayub. Kenapa engkau sadar bahwa nothing left, only saya dengan Tuhan. Oh, apakah kita tidak boleh diberkati? Silakan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan menolong, membela kita semua. Tapi dalam perjalanan kehidupan, kalau engkau harus turun sebentar ke bawah, penyembahanmu tidak boleh berubah. Kalau untuk sementara air mata mengalir di pipimu, ibadahmu tidak boleh berubah. Kalau untuk sementara tubuhmu harus tidak sehat seperti yang kau rencanakan, dan engkau harus pergi pulang rumah sakit, ketemu dokter sana dan sini, it's okay. Bapak ibu saudara, Paulus bilang, engkau harus tetap menyembah, engkau harus tetap memuji sampai kemah tubuh ini dibongkar dan kita pulang kembali ke surga. Nah, saya mau kasih tahu, saya coba baca, saya coba pelajari, ternyata Ayub sudah melatih itu sekian lama. Ayat 4 dan ayat 5 dari pasal 1, di situ dijelaskan, Alkitab bilang, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Tidak pernah Ayub bilang begini, sonde gereja dulu ini minggu sibuk. Allah dan Allah tetap prioritas nomor 1 di hidup Ayub. Ayub punya lembu, kambing, domba, punya perusahaan, punya segala sesuatu, punya budak yang begitu banyak. Tapi yang namanya ibadah, yang namanya penyembahan, Ayub tidak pernah punya alasan. Ayub melatih bahwa semua yang dia terima di hidupnya hanyalah titipan, dan kalau itu diambil hanya tertinggal 2, dia dan Allah. Bapak ibu, beribadah itu tidak jadi dalam semalam, melayani tidak jadi dalam semalam. Makanya kenapa gereja kita fokus kepada generasi, kepada pelayanan remaja, kepada pelayanan kids. Kami rindu melihat 10 tahun dari sekarang, generasi di kota ini, yang khususnya di Gereja City Pemulihan Kupang, adalah generasi orang-orang yang menyembah, melayani, dan beribadah sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan itu perlu dilatih. Tidak bisa dia auto seperti saudara tendes begini, kasihnya lampu melayani. Tidak bisa. Begitu juga dengan ibadah dan penyembahan. Masihkah engkau setia beribadah? Masihkah engkau setia melayani? Masihkah engkau setia cari Tuhan dan menjaga komitmen waktu realita berbicara lain? Perhatikan responmu. Apakah dia menyenangkan Tuhan? Apakah dia justru mematahkan segala tuduhan iblis? Sebab iblis bilang, Ayub ikut engkau karena berkat. Respon Ayub mematahkan tuduhan iblis. Saya ikut Tuhan bukan karena berkat. Saya ikut Tuhan sebab tidak ada Allah lain yang bisa daripadanya saya dapat keselamatan selain Tuhan. Jaga respon baik-baik. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.